Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Firdaus dengan NIM 21103041. Di sini saya akan menjalankan program praktikum basis data. Pertama, sediakan alat-alat untuk memulai praktikum, yang mana ada pertama exam, control panel, start 2 yaitu Apache sama kedua-duanya Apache sama MySQL. Kemudian tunggu sampai yang ini berwarna hijau ya. Kedua, buka MySQL Workbench-nya. Pertama, buat database yang Anda inginkan. Perintahnya itu create database. Kemudian untuk menjalankannya Anda harus menekan Ctrl Enter. Ctrl dulu baru ketik Enter. Nah, kemudian akan muncul di action output yaitu create database toku centang hijau ya. Kalau semisal centang merah berarti terjadi kesalahan di kode ini. Adapun kesalahannya itu udah ada database-nya atau salah ketik ya biasanya. Terus use untuk mengaktifkan database tersebut. Ctrl Enter lagi. Nah, udah aktif yo. Kita lihat di SQL Server ya, di PHP MyAdmin localhost. Nah, klik localhost PHP MyAdmin, buang slash terakhir, kemudian tekan enter. Tunggu sebentar. Nah, di sini database tokoku sudah muncul. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel. Kodenya create tabel, tulis tabel, nama tabel yang Anda inginkan, member. Kemudian masukkan isinya. Di sini ada 3 ID member, nama, dan tanggal lahir. Di sini tipe datanya. Kemudian jalankan. Seperti biasa, kontrol. Nah, untuk memasukkan data ke dalam tabel tersebut, itu menggunakan insert into member. Menggunakan kode insert into. Kemudian diakhiri dengan tabel yang mau dimasukkan datanya. Sini ada member selanjutnya, member 1001 sesuai urutannya, berarti dipisah dengan jeda koma. ID membernya member 1001, kemudian namanya koma Joshua, dan terakhir tanggal lahir. Kemudian eksekusi, kontrol enter. Nah, ini untuk menampilkan tabel yang sudah dibuat tadi, apakah berjalan sesuai atau ada kekurangan atau ada tambahan. Select from, sebutkan tabel, nama tabelnya. Nah, seperti ini. Dan kita lihat di localhost-nya apakah benar. Kita refresh. Nah, di sini ada tabel baru yang baru saja kita tambahkan, yaitu member. Nah, ada ID member, nama, dan tanggal lahir seperti yang tertera di dalam MySQL Workbench. Kemudian selanjutnya create tabel. Untuk membuat tabel selanjutnya itu tabel barang. Seperti biasa, masukkan apa aja yang mau diberi nama dalam tabel tersebut, ID barang, nama barang. Ini case sensitif ya, ID barang itu I-nya kalau kecil ya harus kecil.
ID barang, nama barang, harga, stok, merek, varchar, kemudian eksekusi, kontrol enter. Nah, hijau. Kalau udah hijau, seperti biasa itu benar. Masukkan data ke dalam tabel tersebut. Insert info, kemudian sebutkan tabel yang dituju. Kontrol enter. Kemudian jangan lupa untuk mengeceknya, select from barang apakah sudah jalan sesuai. Tidak. Inilah. Ini hasil outputannya. Kemudian create tabel karyawan. ID karyawan, nama karyawan, username, password. Ini tipe datanya. Ini batasannya. Ini data yang dimasukkan ke dalam tabel karyawan tersebut. Kemudian Ctrl Enter, jangan lupa. Dalam ini akhirnya Ctrl Enter. Cek, jangan lupa untuk mengecek ya. Nah. Selanjutnya tabel supplier. Supply ya. Ada 3 isi dalam tabel supplier tersebut, ID supplier, nama supplier, dan alamat. Kemudian eksekusi. Ini data yang mau dimasukkan ke dalam supplier. Eksekusi, kontrol enter. Kita lihat langsung, kontrol enter. Ini ya tampilannya teman-teman. Terus tabel penjualan. Tabel penjualan. Tabel penjualan, terus ini masukkan data yang mau ada dalam tabel penjualan, nomor nota, tipe data, tanggal penjualan, date, jumlah barang, integer, total integer, ID member, varchar, dan di sini ada origin key. Apa itu origin key? Origin key adalah suatu kode yang menghubungkan dari satu tabel ke tabel yang lainnya. Contohnya ini ID member. Kata ID member itu sudah ada dari tabel member, ada juga ID member. Jadi ID member itu ngambilnya dari member. Ulangi, ID member yang ada di tabel penjualan itu ngambilnya dari ID member yang ada di tabel member. Nah, origin key itu begitu gunanya. ID barang yang ada di tabel penjualan ngambilnya dari ID barang yang ada di tabel barang. Begitupun karyawan. Kontrol enter. Ini data yang mau dimasukkan. Kontrol enter. Jangan lupa untuk cek. Kontrol enter. Nah, sama kan? Ini ID member di tabel penjualan yang ada di ID member di tabel member. Setelah sini, mari kita cek di localhost PHP di database Tokoku. Nah, udah ada 5 tabel. Barang, karyawan, member, penjualan, dan supplier. Setelah itu, mari kita tampilkan PRD-nya. Database Reverse Engineer. Next. Tokoku.
di mana layar pembelian barang. Layar di sini. Nah, jadi ya seperti ini.